Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel. Kali ini masih bersama dengan Red Apple yang selalu mensupport untuk menyelesaikan video-video yang bermanfaat ini. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang eksponen dan bentuk akar, maka kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang menjelaskan buku matematika kelas 10 2021 untuk SMA dan SMK. Pusat keunggulan, jadi buku ini memang disusun ini berdasarkan dengan kurikulum sekolah penggerak. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang logaritma. Ya. Jadi apa sih itu logaritma? Jadi logaritma itu dikumpulkan dalam satu wadah dengan eksponen dan bentuk akar. Karena logaritma, eksponen, dan bentuk akar itu masih saudara seperguruan. Ya, masih saudara seperguruan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Untuk itu coba kita ingat kembali bahwa di konsep eksponen ini sudah dijelaskan ini seperti ini. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik sampai seterusnya sebanyak N faktor. Nah, ini di eksponen. Lalu di logaritma itu bagaimana? Nah, kalau di logaritma itu yang dicari itu adalah nilai N-nya ini. Ya, nilai N-nya yang diketahui adalah hasil dari perpangkatannya, kemudian bilangan pokoknya, N-nya yang dicari. Ya, itulah ya. Jadi untuk di logaritma ini kita bekerja berkebalikan dengan eksponen. Jadi kalau kemarin kita menentukan hasil eksponennya, maka kali ini yang akan kita cari adalah eksponennya itu berapa. Itu maksud dari logaritma ini. Oke, sekarang kita eksplorasi konsep logaritma ini. Oke, sekarang kita eksplorasi konsep logaritma ini. Nah, bagaimana sih logaritma itu? Jadi pada awalnya mungkin beberapa ilmuwan melakukan penelitian seperti ini. Sehingga kemudian nanti akan, kenapa sih harus ada logaritma? Nah, seperti ini ya. Sebuah koloni bakteri terdiri atas 2000 bakteri yang akan membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Pertumbuhan bakteri tersebut mengikuti bentuk fungsi eksponen. Fx sama dengan 2000 pangkat 2x. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disajikan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut berjumlah 64.000 bakteri, ini masih mudah. Nah, yang agak susah itu adalah ketika ditanyakan ini. Karena ini hanya menentukan hasil eksponennya ini. Eksponennya berapa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga koloni bakteri tersebut mencapai 100.000 bakteri. Kalau ini tadi 64.000 bakteri itu kan masih ada kelipatan dari 2 ini. Masih ada kelipatan dari 2. Nah, kalau yang 100.000 ini, nah ini yang agak rumit. Kalau ini tadi masih ada perpangkatan dari 2 itu menghasilkan 64. Kalau yang 100 ini 2 pangkat berapa menghasilkan 100.000 itu yang agak rumit. Nah, oke, kita lanjut di sini. Saya hanya lanjut di sini ya. Selanjutnya bagaimana menentukan waktu yang dibutuhkan sehingga terdapat 100.000 bakteri. Setelah memasukkan bakteri ini berbagai nilai X, ternyata waktu yang dibutuhkan bukan berupa bilangan bulat. Ya, ini masalahnya. Ketika hasilnya itu bukan berupa bilangan bulat. Kalau yang 64.000 tadi ini kan hasilnya bilangan bulat. Nah, di situ letak masalahnya. Jadi kita melakukan uji coba berkali-kali sampai kemudian mendapatkan nilai 10.000. Ya, mulai dari F5,5 ya, F5, F6, F5 itu 64.000, F6 itu 128.000, itu sudah melewati dari 100.000. Kalau 64.000 kurang dari 100.000. Sehingga kemudian dilakukan uji coba secara terus-menerus sampai kemudian mendapatkan nanti 100.000. Ini F5,5 masih 90.509.000, belum tepat 100.000. Ya, belum tepat. Nah, itu yang kemudian dilakukan beberapa kali percobaan oleh para ilmuwan, sehingga kemudian disimpulkan, oh kalau begitu kita harus mendapatkan konsep baru, kita harus mendapatkan konsep baru tentang menentukan nilai eksponen tersebut. Kemudian muncullah istilah
logaritma tersebut. Nah, kegiatan mencoba-coba dapat terus kita lakukan sampai menemukan waktu yang paling tepat. Akan tetapi, tentu hal tersebut menjadi tidak efisien. Jadi logaritma itu dibuat supaya mengefisienkan pekerjaan kita dalam menentukan nilai eksponen. Nah, untuk menentukan waktu hingga bakteri berjumlah 100.000, kalian memiliki 100.000 sama dengan 2.000 kali 2 pangkat X. 50 sama dengan 2 pangkat X. Kedua ruas dibagi dengan 2.000. Dengan kata lain, untuk mendapatkan nilai X, kalian mencari nilai perpangkatan 2 yang hasilnya adalah 50. Ini yang susah, ya. Karena tidak ada bilangan bulat yang dipangkatkan. Hasil perpangkatan dari 2 itu menghasilkan 50. Untuk memudahkan perhitungan semacam itu, para matematikawan menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien, yang disebut dengan logaritma. Selanjutnya, 50 sama dengan 2 pangkat X ditulis dengan ya, X sama dengan 2 log 50. Ya, jadi yang kita cari itu adalah eksponennya. Nah, di logaritma. Berarti X itu sama dengan 2 log 50. 2 ini adalah basis atau bilangan pokok di eksponen. Ya. Log 50 ini adalah perpangkatan dari 2 pangkat X. Ya, hasil perpangkatan dari 2 pangkat X sama dengan 50. Jadi 2 di sini adalah basis ya. Di logaritma istilahnya itu adalah basis. Nah, dahulu para matematikawan pada awalnya menyusun logaritma yang akan memudahkan mereka untuk menentukan nilai suatu logaritma. Sekarang kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai logaritma. Logaritma biasanya ditulis dengan log. Nah, untuk kalkulator saintifik ini, biasanya kalau dulu belum ada laptop dan Android ini, itu kita harus membeli ya kalkulator saintifik. Nah, sekarang di PC atau laptop, kemudian di HP Android itu sudah menyediakan kalkulator saintifik. Itu tinggal tuh di Android itu silakan di download di Play Store. Kemudian untuk di komputer ini saya jelaskan di sini, tinggal cari kalkulator di sini ya, kalkulator. Jadi saya jelaskan di sini ya cara mencari menggunakan kalkulator saintifiknya. Kalkulatornya sudah ada aplikasi, sudah ada bawaannya. Klik ya. Dia akan muncul seperti ini kalkulator. Nanti pilihannya di sini. Nah, jika kalkulator standar ini berarti kalkulator yang digunakan oleh para penjual-penjual di pasar. Ya, seperti penjual beras, ini menggunakan kalkulator standar. Nah, yang kita gunakan adalah kalkulator ilmiah atau saintifik. Maka klik yang ini. Ya. Sehingga tampilannya itu ada logaritma, ada ln ya, logaritma natural, ada perpangkatan 10 pangkat X, eksponen. Inilah tampilan dari kalkulator saintifik atau kalkulator ilmiah. Nanti silakan dieksplor di laptop atau komputernya, kemudian untuk yang HP Android silakan diinstal kalkulator saintifiknya melalui Play Store. Nah, oke, sekarang kita ke definisi logaritma. Nah, jadi setelah konsep yang kita dapatkan tadi yang di atas bahwa ternyata 50 sama dengan 2X, untuk menentukan X-nya itu kita menggunakan logaritma X sama dengan 2 log 50. Sekarang kita ke definisinya, definisi logaritma. Misalkan A adalah bilangan positif dengan A itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, atau A lebih dari 1, B lebih dari 0, A log B sama dengan C jika dan hanya jika B itu sama dengan A pangkat C. Jadi B ini sama dengan A pangkat C, atau A pangkat C itu sama dengan B. Inilah logaritma ya. Jadi hubungan logaritma dengan eksponen. Ini eksponennya, ini logaritmanya. Ya, jadi A di sini yang basisnya tadi akan menjadi bilangan pokok ya. C hasil dari logaritma itu merupakan eksponen atau pangkat dari bilangan eksponen itu ya, di mana A adalah bilangan pokok atau basis logaritma, ini keterangannya. B adalah numerus, jadi ini namanya numerus B ini. C adalah hasil logaritma. Jadi antara eksponen dan logaritma saling terkait. Logaritma adalah inversi atau kebalikan dari eksponen ya. Contoh bentuk eksponen dan bentuk logaritma. Ini kita menjelaskan bahwa ternyata eksponen itu adalah kebalikan dari logaritma. 2 pangkat 5 sama dengan 32.
Ini kalau kita mau membuatnya dalam bentuk logaritma, maka 2 log 32 itu sama dengan 5. Atau 5 sama dengan 2 log 32. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini sama dengan, kalau dibentuk logaritmanya, 3 log 9 sama dengan 2. Jadi, kesimpulannya di sini adalah 3 di sini, bilangan pokok akan menjadi basis di logaritma. Kemudian 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 25. 5 log 1 per 25 itu sama dengan min 2. Ya. Seperti ini, mengikuti pola yang di atas. Nah, yang agak khusus di sini, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Ini benar ya. Jadi, 7 log 1 sama dengan 0. Jadi, logaritma 1 itu sama dengan 0. Berapapun di sini bilangan atau basisnya, jadi kalau logaritma 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, kenapa? Kenapa bisa sama dengan 0 ya? Karena perpangkatan setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Jadi untuk menjawab, membuktikan kalau ditanya, ini kenapa bisa 0 ya? Lihat di eksponennya. Jadi logaritma itu adalah kebalikan dari eksponen. Jadi bentuk logaritma yang juga perlu kalian ketahui adalah logaritma dengan basis 10 yang biasa disebut dengan logaritma umum. Bentuk logaritma umum ini biasanya juga dapat kalian tulis dengan menghilangkan basis logaritmanya. Bentuk logaritma umum didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini yang logaritma umum ini berlaku untuk logaritma yang basisnya 10. Jadi logaritma yang memiliki basis 10 disebut dengan logaritma umum dan dituliskan sebagai berikut. 10 log A sama dengan log A. Jadi, jika kalian hanya menemukan seperti ini, log A, maka di sini ini artinya bahwa basisnya itu adalah 10 ya. 10 tidak perlu dituliskan. Selain 10, maka harus dituliskan seperti ini. 7, 5, 3, 2. Jadi selain 10, ini harus dituliskan. Jadi untuk logaritma yang basisnya 10 tidak perlu dituliskan. Oke, mungkin cukup ya untuk saya menjelaskan konsep dasar dan definisi dari logaritma. Untuk sifat-sifatnya nanti tunggu video selanjutnya. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.